Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. And I think to myself, what a wonderful world. I'm helping you get ready for or get lonely. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Evil Intent yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terlihat bahagia sampai mereka mempekerjakan seorang perawat cantik untuk merawat anak mereka yang sakit. Awalnya si perawat ini terlihat sangat baik dan perhatian, tapi siapa sangka di balik sikap manisnya ternyata dia punya niat yang sangat membagongkan. Sedikit demi sedikit dia mulai memanipulasi keadaan, menghancurkan kepercayaan dalam keluarga itu. Bahkan dia rela melakukan apa saja demi mendapatkan keluarga yang dia inginkan dan menggantikan sosok ibu di keluarga tersebut. Biar kalian gak makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan seorang pasien wanita tua di rumah sakit yang sedang dirawat oleh perawat cantik bernama Gwen. Saat itu pasien tersebut mengalami sesak nafas dan meminta oksigen ditambah. Namun bukannya membantu, Gwen malah mematikan mesin oksigen dan menekan selangnya, yang membuat pasien itu semakin sulit bernafas hingga detak jantungnya berhenti. Setelah itu Gwen pura-pura berteriak kode darurat agar para dokter datang menolong. Saat para dokter berusaha memompa jantung pasien, Gwen hanya berdiri di dekat pintu sambil tersenyum psikopat. Beruntung dokter berhasil menyelamatkan pasien tersebut. Melihat keadaan sudah terkendali, Gwen pun pergi begitu saja, seolah puas dengan apa yang baru saja dia lakukan. Adegan lalu berpindah ke rumah besar tempat ada sebuah keluarga yang tinggal dengan damai. Sang istri bernama Mira sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya bernama Todd. Tak lama kemudian anak mereka bernama Max datang dan mengeluh kakinya terasa bermasalah. Max ternyata menderita muscular dystrophy, sehingga dia harus menggunakan tongkat penyangga untuk berjalan. Mira langsung khawatir karena Max sering naik turun tangga sendirian, tapi Todd mencoba menenangkan mereka dan menganggap itu hal yang biasa. Tak lama kemudian terungkap bahwa Gwen kini bekerja di rumah mereka sebagai perawat yang merawat Max. Saat mereka sarapan bersama, Max tanpa sengaja menjatuhkan tongkatnya. Gwen membantu mengambilkannya, tapi diam-diam dia melonggarkan bagian ujung dari tongkat itu. Tujuannya jelas, supaya tongkat tersebut rusak dan membuat Max terjatuh. Tak lama kemudian Todd bersiap berangkat kerja sementara Mira merapikan jas suaminya. Di sini Gwen terlihat sedikit iri melihat kedekatan mereka. Setelah Todd pergi, sahabat Mira bernama Karen datang berkunjung. Mereka melihat Gwen dan Max sedang bermain bola bersama di halaman dengan sangat akrab. Dalam percakapan mereka, Mira merasa kalau Max dan Todd lebih dekat dengan Gwen dibanding dirinya sendiri. Tanpa mereka sadari, Gwen sengaja menguping pembicaraan tersebut. Karen pun menyarankan agar Mira mencari perawat lain sebagai pengganti Gwen. Namun Mira menolak karena merasa Gwen sudah merawat Max dengan baik. Ya. Tak lama kemudian mereka mendengar teriakan dari Max. Ternyata Max jatuh ke lantai karena tongkatnya patah. Dan kita tahu siapa pelakunya. Mira sempat menyalahkan Gwen, tapi Max menjelaskan bahwa itu bukanlah kesalahan Gwen, karena tongkatnya tiba-tiba rusak saat dipakai berjalan. Mira lalu menghubungi Dr. Keller untuk memeriksa kondisi Max sekaligus memesan tongkat yang baru. My crutch broke. Says I'm like a superhero. All right. Malam harinya Mira meminta maaf kepada Gwen atas kejadian tadi. Gwen mengatakan dia mengerti karena Mira sedang stres sebagai seorang ibu. Dia bahkan membuatkan teh agar Mira bisa lebih tenang dan beristirahat. Keesokan harinya Mira menghadiri komunitas penderita muscular dystrophy. Di sana dia menceritakan bagaimana Max baru didiagnosa tahun ini. Dia teringat saat Max pernah jatuh dari perosotan, dan sejak kejadian itu kondisi kakinya mulai memburuk. Saat mengingat kejadian tersebut, Mira tidak bisa menahan air matanya. And I guess that's why I'm thankful that I'm here.
Ketika Mira pulang ke rumah, Gwen tiba-tiba muncul dan menawarkan teh lagi. Mira lalu tertidur di sofa. Saat itu Dr. Keller datang membawa tongkat baru untuk Max. Namun Gwen tidak mengizinkannya bertemu Max. No, I want to make sure that they. It's so funny. He is up right now, too. Saat hendak pergi, Dr. Keller merasa wajah Gwen sangat familiar. Tapi dia lupa pernah melihatnya di mana. Dia pun berkata akan memberitahu Gwen jika nanti dia mengingatnya. Malamnya Gwen justru datang ke rumah Dr. Keller. Dia mengatakan masih ingat dengan dokter tersebut. Begitu masuk ke dalam rumah, Gwen langsung menyuntikkan sesuatu ke tubuh Dr. Keller. Dia menjelaskan bahwa mereka pernah bertemu di rumah sakit saat menangani pasien yang dulu hampir dibunuh Gwen di awal film. Gwen mengaku ingin menyingkirkan Dr. Keller karena dianggap mengganggu rencananya dan keluarganya. Ternyata Gwen sangat terobsesi dengan kehidupan keluarga yang sempurna dan harmonis. Dia menyuntikkan obat dosis tinggi hingga membuat Dr. Keller tidak sadarkan diri. Pada malam yang sama, Mira mendapat telepon dari pria bernama David yang mengaku berasal dari komunitas yang sama dengannya. David bercerita bahwa anaknya yang bernama Carter juga menderita muscular dystrophy. Dia mencoba mendekati Mira dengan menceritakan bahwa istrinya telah meninggal. Dan kini dia juga dibantu seorang perawat untuk merawat anaknya. Mira merasa keputusan untuk mempekerjakan perawat seperti Gwen adalah langkah yang tepat. Namun sebenarnya David itu tidak pernah ada. Sosok tersebut adalah Gwen sendiri yang menyamar dengan mengubah suaranya menggunakan komputer. Keesokan paginya Karen kembali ke rumah Mira saat mereka sedang sarapan. Tanpa sengaja Karen menumpahkan minuman ke baju Todd sehingga Todd harus melepas bajunya. Saat itu Gwen terlihat terpesona melihat Todd. Dia kemudian membawa pakaian Todd ke ruang laundry. Karen yang melihat Mira tampak kurang sehat menawarkan diri mengambil tas Mira di ruang kerja. Namun saat melewati ruang laundry, Karen tanpa sengaja melihat Gwen sedang mencium baju Todd. Dia pun langsung merasa ada yang aneh dengan perilaku Gwen. Malamnya Gwen kembali menelpon Mira dengan menyamar sebagai David. Dia menanyakan kabar Mira dan Max. Mira mengatakan bahwa dia sedang tidak enak badan. David lalu menyarankan agar perawatnya memeriksa kondisinya. Everything since Matt nosed it's filing. Sounds like you need a break. I'm sorry, I gotta go. I'll call you later. Setelah menutup telepon, Gwen langsung menghampiri Mira dan pura-pura menuduh Mira sedang berbicara dengan pria lain. Dia kemudian menemui Todd dan mengatakan bahwa Mira baru saja menelpon seorang pria. Gwen mencoba memancing Todd agar curiga istrinya berselingkuh. Namun Todd masih membela Mira. Dia berpikir Mira hanya terlalu lelah dan kurang istirahat. Setelah itu Gwen mengucapkan selamat malam sambil memeluk Todd. Right, completely. Keesokan paginya Mira masih tertidur sementara Gwen dan Todd berada di dapur. Gwen tampak selalu mencari cara agar bisa menghabiskan waktu dengan si Todd. Bahkan dia sempat mencoba merayunya. Tapi rencananya gagal ketika Mira tiba-tiba bangun. Kini hampir semua pekerjaan rumah sudah diambil alih oleh Gwen. Todd mulai khawatir karena Mira sering tertidur di sofa. Tak lama kemudian Karen menelpon Mira untuk berterima kasih atas bunga ulang tahun yang dia kirim. Di sini Mira pun bingung karena dia merasa tidak pernah mengirim bunga itu. Ternyata bunga tersebut dikirim oleh Gwen agar Mira terlihat pelupa. Tak lama setelah itu Mira tiba-tiba pingsan saat menuruni tangga. Dia pun berniat pergi ke dokter dan meminta Gwen tidak memberitahu Todd. Namun Gwen justru menawarkan untuk mengambil sampel darah Mira dan membawanya ke laboratorium. Malamnya Mira kembali berbicara dengan David tentang masalah di rumahnya. Gwen's doing all this for the family. Sometimes it just comes out. Just that it's Tak lama kemudian Todd dan Max pulang. Saat Mira hendak mengantar Max ke kamar, penglihatannya mulai kabur dan dia kembali tertidur di sofa. Saat itulah dia menerima pesan dari seseorang yang mengatakan bahwa David adalah penipu. Keesokan harinya Todd mencoba membangunkan Mira dan tanpa sengaja melihat pesan tersebut di ponselnya. Max juga bingung melihat ibunya yang belakangan sering tertidur. You sleep a lot. Mira lalu meminta maaf kepada Gwen karena sempat berpikir buruk tentangnya. Gwen justru merasa senang karena dia dianggap seperti bagian dari keluarga. Mira kemudian menerima pesan lagi tentang David, tapi dia memilih mengabaikannya dan tetap pergi bekerja. maybe. Di kantor, Mira mengatakan kepada Karen bahwa hasil tes laboratoriumnya normal.
Dia percaya saran Gwen bahwa dia hanya perlu banyak istirahat. Namun Karen tetap menyarankan Mira menemui dokter lain yang tidak ada hubungannya dengan Gwen. Tak lama kemudian Mira menerima email dari David. Pesan pertama mengatakan bahwa seseorang bernama Weber sedang mencoba memfitnahnya. Pesan kedua malah memperingatkan bahwa anak Mira sedang dalam bahaya dan meminta Mira bertemu di sebuah kafe. Di rumah, Todd tanpa sengaja mendengar percakapan Mira dengan Gwen tentang pertemuan itu. Todd langsung kecewa karena dia semakin yakin Mira berselingkuh. Keesokan harinya Mira datang ke kafe tersebut dan akhirnya bertemu dengan David Weber yang asli. David mengatakan dia tidak punya anak dan tidak pernah berbicara dengan Mira sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa seseorang telah menyamar menggunakan identitasnya. David juga menceritakan bahwa istrinya yang bernama Laurel meninggal karena kanker paru-paru setelah seseorang membujuknya menghentikan kemoterapi dan menjauhi dokter. Situasinya sangat mirip dengan apa yang sedang dialami Mira sekarang. Saat itu David menunjukkan foto orang yang menyamar sebagai dirinya. Mira terlihat sangat terkejut. Namun dia masih belum menyadari bahwa Gwen adalah pelakunya. You okay? Thought I was feeling better. Ternyata Todd diam-diam mengikuti Mira dan melihatnya memeluk David di kafe. Sementara itu di rumah, Karen datang menemui Gwen untuk mengambilkan tas desain baru milik Mira. Dia juga ingin membicarakan masalah yang terjadi di rumah itu. Karen mengatakan dia pernah melihat Gwen mencium baju Todd. Dia memperingatkan bahwa jika Gwen mencoba menghancurkan keluarga Mira, maka dia juga akan melawan Gwen. Namun saat Karen hendak pulang, Gwen tiba-tiba memukulnya dari belakang. Setelah itu Gwen membawa Karen ke suatu tempat dan menyuntiknya dengan sesuatu sebelum meninggalkannya di dalam mobil. She met with him? Di rumah, Mira sedang menyiapkan makan malam ketika menerima pesan dari Todd bahwa dia akan pulang terlambat. Tak lama kemudian Max dan Gwen pulang setelah menjalani terapi fisiknya Max. Di saat yang sama, Gwen diam-diam mengambil pisau milik Mira lalu keluar rumah dengan alasan ingin bertemu teman lamanya. I will. Ternyata dia pergi menemui David. Dari percakapan mereka terungkap bahwa Gwen memang sudah mengenal David sebelumnya. Bahkan Gwen tahu alamat rumah David karena informasi dari Mira. Ternyata dulu Gwen pernah menjadi perawat bagi istri David sebelum istrinya meninggal. Gwen juga mengaku bahwa dialah yang membujuk istri David untuk menghentikan terapi dari dokter. Tanpa banyak bicara, Gwen pun langsung mencocol David dengan pisau sampai tewas. Setelah itu dia menumpahkan darah di dekat tubuh David, lalu membawa tas milik David sebelum pergi dari sana. Malam harinya Todd pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena stres dengan sikap Mira akhir-akhir ini. Situasi itu dimanfaatkan Gwen untuk mendekati Todd. Dia membantu Todd naik ke kamar, lalu mencoba merayunya. I'm helping you get ready for. Or get lonely. Namun Todd masih setia pada istrinya dan meminta Gwen untuk keluar dari kamar. If you want company. Keesokan paginya Gwen justru mengatakan kepada Todd bahwa tadi malam Toddlah yang menggoda dirinya. I thought I apologize. Right. Excuse me. Sementara itu Mira yang baru bangun menerima pesan dari David yang mengatakan dia tidak bisa tidur karena anak kecilnya juga tidak bisa tidur. Saat melihat pesan itu, Mira menyadari sesuatu. Dia teringat bahwa Gwen juga sering menggunakan panggilan yang sama untuk anak kecil, yaitu Little Guy. Dari situ Mira mulai curiga. Dia membuang air minum yang disiapkan Gwen dan menemukan bubuk obat di dalam botol tersebut. Mira kemudian masuk ke kamar Gwen dan menemukan sebuah buku tentang penggunaan racun dalam obat. Dia juga menemukan beberapa obat tersembunyi di bawah tempat tidur. Saat menyadari Gwen sudah pulang bersama Max, Mira langsung keluar dari kamar tersebut. Gwen tampak heran melihat Mira sudah bangun sepagi itu. Padahal seharusnya Mira masih tertidur karena obat yang dia berikan. Mira mencoba menanyakan soal obat tersebut, tapi Gwen malah datang membawa minuman lagi dan menyuruh Mira kembali beristirahat. Drinking. Why is that? Good. Tak lama kemudian Gwen dan Max bersiap pergi ke klinik untuk terapi fisik. Mira sempat menyarankan agar Max tidak pergi hari itu. Namun Max menolak karena ada pertandingan sepak bola di tempat terapinya.
Setelah mereka pergi, Mira kembali ke kamar Gwen dan merekam video sebagai bukti tentang semua obat dan barang mencurigakan milik Gwen. Dia lalu bersiap keluar rumah sambil menelpon Todd. Mira mengatakan bahwa dia sudah memiliki bukti dan ingin melaporkannya ke polisi. Namun tiba-tiba Gwen sudah kembali ke rumah. Dari sikapnya terlihat bahwa Gwen sudah tahu rahasianya terbongkar. Mira pun langsung bertanya di mana Max berada. Gwen mengatakan dia akan mengantarnya menemui Max. Saat mereka menuju suatu tempat, Gwen akhirnya mengungkapkan alasan dibalik semua perbuatannya. Selama ini dia merasa tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga oleh para pasien yang dia rawat. Dia hanya ingin memiliki keluarga bahagia seperti keluarga Mira. Dan satu-satunya cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah menyingkirkan Mira dari keluarga itu. Di sisi lain, Todd pulang ke rumah dan langsung mencari Mira. Namun yang dia temukan hanya ponselnya Mira. Saat melihatnya, Todd menemukan video bukti yang sudah direkam oleh Mira. Sementara itu, Gwen membawa Mira ke sebuah rumah kosong. Di sana, Gwen mengaku telah membunuh siapapun yang mengganggu keluarganya, termasuk Dr. Keller, Karen, dan juga David. Mendengar hal itu, Mira langsung panik dan mencari Max. Tapi ternyata Gwen telah berbohong. Gwen mengatakan Max sebenarnya masih berada di tempat terapi. Dia membawa Mira ke rumah itu hanya untuk menghabisinya. Bahkan Gwen mengungkapkan bahwa pisau yang digunakan untuk membunuh David memiliki sidik jari Mira, karena Mira adalah orang terakhir yang memakai pisau tersebut di rumah. Lebih parah lagi, darah yang ditumpahkan di dekat tubuh David ternyata adalah darah Mira yang sebelumnya diambil untuk tes laboratorium. Jadi semua bukti sengaja disiapkan agar Mira terlihat sebagai pelaku pembunuhan. Hingga akhirnya keduanya pun terlibat perkelahian sengit. Dalam keadaan terdesak, Mira berhasil memukul Gwen, hingga Gwen jatuh tak sadarkan diri. Mira pun langsung melarikan diri dari rumah itu menggunakan mobilnya. Namun sayang, ending film ini terasa cukup cepat. Cerita hanya ditutup dengan Todd, Mira, dan Max yang kembali berkumpul sebagai keluarga. Sementara nasib Gwen setelah semua kejahatan yang dia lakukan tidak dijelaskan lagi. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menggwenkan. Gila sih, demi mendapatkan kehidupan yang dia inginkan, Gwen sampai memanipulasi, memfitnah, bahkan menyingkirkan siapa saja yang dianggap menghalangi. Beruntung Mira akhirnya berhasil menyadari semuanya sebelum terlambat, dan keluarganya pun bisa selamat dari rencana gila Gwen. Walaupun begitu, film ini menutup ceritanya dengan sangat menggantung. Bahkan nasib Gwen setelah kejadian itu tidak benar-benar dijelaskan. Menurut kalian, apakah Gwen benar-benar sudah ditangkap? Atau justru masih bebas di luar sana? Entahlah, hanya sutradara dan Tuhan yang tahu. Okelah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.